Bram, memang inflasi kita mengalami peningkatan ya. Kalau kita lihat tadi seperti semua Mas Bram kemukakan, mantumannya 0,95% di bulan April ini. Kemudian year on year-nya sudah 3,47. Tapi kan masih dalam kisaran target yang ditetapkan pemerintah 3 plus minus 1%, Mas Bram. Jadi belum melewat 4%. Betul memang kenaikan harga ini bisa mengakibatkan terjadinya tekanan di dalam pertumbuhan kita. Ini tidak terlepas karena memang harga komoditas global maupun harga energi mengalami peningkatan seiring dengan adanya disrupsi di dalam pasokan. Ditambah lagi diperparah dengan adanya terjadi konflik Rusia dan Ukraina. Sehingga ini memperparah rantai pasokan sehingga harga-harga semakin meningkat. Ini terdampak juga terhadap ekonomi kita. Tapi kalau kita bandingkan misalkan dengan Amerika Serikat itu Mas Bram, inflasinya di Maret aja sudah mencapai 8,81%. Nah, ini artinya kita dengan pengendalian inflasi melalui tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendali inflasi daerah, kita harapkan memang ini bisa setidaknya karena kita negara yang mempunyai pasokan yang besar, maka diharapkan nanti harga-harga ini bisa dapat kita kendalikan seiring dengan kita merupakan negara yang penghasil pasokan. Kalau kita lihat memang sumbernya Mas Bram, itu volatile food ya, 5,48% year on year yang naik. Mr. Price-nya 4,83%. Tetapi kalau kita lihat inflasi inti itu hanya sebesar 2,6% year on year. Ini artinya Mas Bram, tekanan dari sisi demand itu terhadap pembentukan inflasi belum begitu besar, sehingga dampaknya kalau bisa kita kendalikan ini pengaruhnya tidak begitu besar. Oleh karena itu pemerintah tentunya caranya dengan cara mendorong daya beli masyarakat, Mas Bram, khususnya kelompok 40% terbawah. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Pak Iskandar, ini kan juga sejumlah ekonom begitu yang memperkirakan nantinya juga tingkat inflasi juga berpotensi akan jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ataupun tingkat pertumbuhan ekonomi di tanah air. Tapi kalau misalnya dengan adanya begitu ya prediksi ataupun proyeksi seperti ini, untuk peluang adanya stagflasi sebesar apa sih menurut Anda, Pak Iskandar? Indonesia ini kan negara yang kaya dengan sumber daya alam. Kemudian kebijakan pemerintah juga terus mendorong hilirisasi daripada sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah dengan membangun smelter. Kalau kita lihat neraca perdagangan kita, Mas Bram, berbeda dengan negara lain. Coba kita lihat sekarang kita mengalami surplus neraca perdagangan sudah 22 bulan berturut-turut, Mas Bram. Nah, dari satu sisi, kalau kita lihat neraca perdagangan kita yang mengalami surplus terus-menerus, ini adalah salah satu faktor pendorong pertumbuhan kita. Di tengah kondisi ketidakpastian global di mana inflasi dan harga energi yang meningkat, kita mendapatkan windfall, Mas Bram. Ya, jadi berbeda dengan negara lain. Negara lain mungkin karena mereka bukan penghasil komoditas dan penghasil energi, mungkin bisa mengakibatkan stagflasi. Oleh karena itu, memang mata rantai pasokan ini harus perlu dijaga. Karena di satu sisi kita mempunyai sumber pertumbuhan yang cukup solid, di mana ekspor kita mengalami peningkatan terus, Mas Bram, maka tidak mengherankan pertumbuhan yang kita capai 5,01% ini bisa kita jaga momentumnya ke depan. Ya, kalau untuk stagflasi saya termasuk yang tidak yakin ya, karena dengan sumber pertumbuhan kita yang begitu semakin luas ya, di mana ekspor ini menjadi andalan, kecuali ekspor kita
mengalami eh, eh, neraca perdagangan kita, maksud saya itu mengalami defisit, Mas Bram. Ini kan masalahnya kan harga komoditas globalnya kita mendapatkan windfall. Windfall ini bisa kita distribusikan ke kelompok yang 40% terbawah tadi, Mas Bram. Caranya bagaimana? Melalui bansos, misalkan contoh, Mas Bram, bantuan langsung tunai untuk pedagang kaki lima dan warung. Itu kan didorong terus oleh pemerintah. Kemudian bantuan minyak goreng karena kita sadar bahwa eh, eh, meningkatkan daya beli masyarakat ini menjadi penting di dalam persyaratan untuk mendorong sustainabilitas dari pertumbuhan kita gitu untuk menghindarkan stagflasi tadi.